Puji nama Tuhan, Shalom. Luar biasa. Apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Luar biasa, sehat? Amin, puji Tuhan. Ya, seberapapun banyak yang kita hadir tempat ini, percaya kuasa Tuhan, hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, memenuhi setiap hati kami, memenuhi setiap hidup kami, setiap jiwa kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sudah bersama untuk kita satu dalam doa untuk kita memulai ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan, untuk kemurahan-Mu, untuk kasih setiamu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur selama 1 minggu ini Tuhan, Kau sudah menyertai Tuhan setiap aktivitas kami, setiap pekerjaan kami Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau, kami boleh menikmati hadirat-Mu tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, Engkau yang menguduskan dan menyucikan Tuhan setiap kami Tuhan, untuk kami dapat melayakan setiap pujian sembah kami Tuhan, untuk menjadi dupa yang harum bagi Engkau, untuk menjadi oh Tuhan, kemuliaan yang semakin dinyatakan tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau yang berkati Tuhan ibadah ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari angkat setiap pujian kita, mari sembah Tuhan Yesus. Ucapkan syukur kita untuk Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita, karena Tuhan Yesus sudah memulihkan kita, karena Tuhan Yesus terlebih lagi sudah memberkati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur. Teramat baik Tuhan, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, mari sembah Tuhan, mari tinggikan nama. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih. Kau Tuhan memberi
sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Dengan segenap hati nyatakan ucapan syukur kita. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, yang pulihkanku, terima kasih. Haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian hormat bagimu, pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Sekali lagi nyatakan segala pujian hanya bagimu. Pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari saya undang untuk semua jemaat kita bangkit berdiri. Pujian dan syukur saya undang untuk bersama kita bangkit berdiri. Naikkan setiap pujian kita, naikkan setiap hormat kita bagi Tuhan Yesus. Dengan apa kan kami balas Tuhan segala kemurahan? Apakah Ku balas kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanyalah yang
biar hanya jemaat saja yang menyanyikan pujian ini. Segala pujian bagimu, segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Haleluya. Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Kau, Yesus. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Ku sembah Engkau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Haleluya, oh haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari angkat setiap pujian kita, mari sembah Tuhan, mari tinggikan namanya. Roh Kudus Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Haleluya. Bila segala pujian hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Nyanyian pujian bagi-Mu, Tuhan. Pujian bagi-Mu, Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Kau layak dipuji Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu.
kasih Tuhan untuk hadirat-Mu yang memenuhi setiap hati kami, tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu, untuk lawatan-Mu luar biasa dalam hidup kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Engkau Tuhan. Lawat kami, bakar kami, supaya sukacita-Mu turun atas tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari semua Tuhan yang percaya, kita sambut Tuhan Yesus kita dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Haleluya, udah haleluya. Bersemangat untuk memuji nama Tuhan hari ini Bapak Ibu Saudara, amin. Kalau bersemangat boleh kita sapa dulu kanan kiri kita, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kita percaya Roh Kudus yang tinggal di dalam kita memberi kita kekuatan untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya, jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bersama-Mu Tuhan, bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Haleluya. Seperti pujian tadi Bapak Ibu Saudara, jangan lelah. Kalau jangan lelah, kita harus semangat lagi memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Saya mau lihat sukacita di sini. Terus mengarah tempat ini, amin. Haleluya, nyalakan apimu. Haleluya. Boleh sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tak berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh
Kudus kau hadir, Roh Kudus membakar setiap hening. Haleluya. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Amin. Keajaiban-Mu terjadi tempat ini Tuhan. Sama-sama nyatakan, langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap hening. Oh, naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Mari kita sama-sama tepuk tangan atas kepala kita. Haleluya. Oh 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 Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi, mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh, keajaiban terjadi. Haleluya. Haleluya. Pujian, segala pujian yang bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Sudah terbakar oleh api Roh Kudus ya Bapak Ibu Saudara. Amin. Haleluya. Mari kembali kita persiapkan setiap hati pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita percaya Roh Kudus hadir dan diam di antara kita. Dan kita percaya Roh Kudus memenuhi tempat ini, memenuhi setiap hati kami, untuk menjadikan kami alat-Mu, untuk menjadikan kami alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku.
ke depan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan oleh karena kehadiran-Mu pada pagi hari ini. Sebab yang terpenting dalam ibadah kami Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau menopangkan tangan berkat-Mu bagi setiap kami. Engkau menopangkan tangan perkenanan-Mu atas kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terus kami mau menikmati hadirat-Mu. Kami mau tenggelam dalam hadirat-Mu. Kami mau dipenuhi dengan hadirat-Mu. Dan pagi hari ini Kau nyatakan atas setiap kami. Kami rindu jamahan-Mu terjadi. Dan saat pagi hari ini semuanya boleh dilawat oleh Tuhan. Hadirat-Mu terus mencengkeram setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih, dan saat ini kami siap untuk kami boleh diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi juru bicara Allah, menyampaikan isi hati Allah, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, namun kami boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih. Shalom. Apa kabar? Luar biasa, puji nama Tuhan. Semuanya sehat nggih? Puji nama Tuhan. Sukacita? Penuh sukacita? Tapi belum terlihat itu. Belum terlihat loh sukacitanya. Boleh kasih salam sapa kiri kanan, katakan engkau orang yang diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini, amin. Terlihat sukacita yang luar biasa. Saya nggak tahu tadi datang bawa masalah apa, tapi kita percaya ketika Roh Kudus hadir, ketika Tuhan Yesus bertahta di atas pujian kita, kuasanya nyata dan membawa perubahan. Saya percaya ketika keluar nanti,
Bapak Ibu Saudara keluar dari gereja Tuhan, semuanya menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Amin. Malah saya sudah tangkap, saya sudah menerima berkat Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kalau kemarin kita boleh bersama-sama merayakan atau memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Semua dilawat oleh Tuhan, amin. Semua dilawat oleh Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seringkali ini hal yang salah yang terjadi di dalam Pentakosta. Seringkali kita menganggap bahwa ketika peristiwa Pentakosta, ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, sudah kita dipenuhi Roh Kudus, kita berbahasa lidah, kemudian kita bermanifestasi, sudah cukup. Kita merasakan hadirat Tuhan, kita dipuaskan dalam hadirat Tuhan, sudah cukup. Itu salah. Kemudian yang kedua, hal tentang Roh Kudus, hal-hal yang berbau Roh Kudus, karunia-karunia Tuhan, itu hanya dibahas ketika peristiwa Pentakosta saja. Ketika peristiwa pencurahan Roh Kudus kita melibatkan Roh Kudus pada saat itu saja. Halo Bapak Ibu, Roh Kudus itu salah. Itu anggapan yang salah. Karena Roh Kudus itu pribadi, Allah yang ketiga. Dia adalah Allah Tritunggal. Jadi Roh Kudus tidak bekerja hanya pada peristiwa Pentakosta, pada peristiwa pencurahan Roh Kudus. Tetapi Roh Kudus sudah dicurahkan pada peristiwa Pentakosta. Pada para rasul yang pada saat itu berada di loteng Yerusalem, mereka menanti-nantikan kehadiran Tuhan. Roh Kudus dicurahkan dan saat ini Roh Kudus bekerja. Roh Kudus ada di hati orang-orang percaya. Amin. Siapa orang percaya di sini angkat tangan? Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap orang percaya. Ketika mulut orang itu mengaku, hatinya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, pada saat itulah Roh Kudus ada, tinggal, bekerja, menyertai orang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan hidup kekristenan, kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Sebelumnya kita baca firman Tuhan, bagaimana Roh Kudus, tentang Roh Kudus hidup dipenuhi Roh Kudus menuntun kita kepada berkat. Yohanes 7 ayat 38 sampai 39. Yohanes 7, wow tulisannya besar sekali. Baik, Yohanes 7 ayat 38 sampai 39, kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan dengan hati yang penuh percaya kepada Tuhan. Sudah ketemu? Yuk, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab
roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Silahkan duduk kembali, terima kasih. Firman Tuhan dikatakan di sini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Hidup kekristenan, Bapak Ibu Saudara, itu seperti hidup yang harus menjadi Kristen yang bertumbuh. Orang-orang percaya yang bertumbuh. Sama seperti pohon, Bapak Ibu, pohon itu bisa bertumbuh, pohon dikatakan hidup. Pohon itu pasti bertumbuh. Cirinya kalau kita pengen tahu hidup kita ini bertumbuh atau mau hidup sekedar hidup, itu cirinya kita bertumbuh Bapak Ibu. Kayak pohon, pengen tahu pohonnya hidup, itu mbok sampai tahun 2030 akan seperti itu bunga mawarnya. Karena mati, tidak akan bertumbuh. Tapi berbunga tante, ya itu kilat. Akan bertumbuh kalau pohonnya itu tumbuh jadi besar. Pertama berakar dulu, tertanam, kemudian berakar, setelah itu bertumbuh. Bertumbuh, berdaun, kemudian kalau berbuah ya berbuah, kalau berbunga ya berbunga, kalau berdaun ya rimbun, seperti itu. Itu ciri tumbuhan. Demikian kehidupan orang-orang percaya, hidup kekristenan yang sejati. Kristen yang sejati adalah Kristen yang bertumbuh. Tepuk pundak kiri kanannya, ayo bertumbuh. Nah, dalam pertumbuhan ada faktor yang paling penting Bapak Ibu. Faktor yang paling penting dalam pertumbuhan yaitu apa Bapak Ibu? Wit bakal bertumbuh kalau itu disirami, dipupui. Membutuhkan air Bapak Ibu, maka tumbuhan akan bertumbuh. Kalau tumbuhan itu perlu air, tubuh kita juga perlu air yang kita minum, yang kita konsumsi. Demikian dengan roh kita. Roh kita juga perlu air. Perlu aliran air dalam tubuh kita. Dan ini yang dimaksud dengan Yohanes 7 ayat yang ke 38-39. Apakah air itu, air hidup itu, dan dialiri dalam hidup kita menjadi aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterimanya oleh mereka yang percaya kepadanya. Amin. Amin. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang ada di dalam hidup orang percaya, menjadi aliran-aliran air. Artinya kita perlu Roh Kudus dalam pertumbuhan kerohanian kita. Kemarin hari Kamis kita belajar tentang Roh Kudus, Roh penolong dan penghibur. Pagi hari ini kita belajar hidup yang dipenuhi oleh roh. Karena hidup anak-anak Tuhan itu enggak cuman sekedar menerima pengurapan, minyak pengurapan hidup kemudian berbahasa lidah. Tidak stop di situ Bapak Ibu. Tapi hidup kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian mengalir bersama Roh Kudus, mengikuti kegerakan Roh Kudus. Itu yang terjadi, itu hidup yang dituntun oleh Roh Kudus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus.
Kita baca bersama-sama di dalam Yehezkiel, ini tahap hidup kekristenan Bapak Ibu. Yehezkiel 47 ayat 1 sampai yang ke 12, tapi kita bacanya ayat 8 aja Bapak Ibu. Itu bisa ditampilkan enggak? Atau saya harus baca di sini? Tapi nanti di rumah tolong dibaca sampai itu ya, sampai selesai ya, 1 sampai 12 ya Bapak Ibu buat PR. Ayat yang ketiga saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Saya dari ayat 1 saja. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mezbah. Lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang utara, dan dibawanya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta dan menyuruh aku masuk dalam air itu, maka dalamnya sampai di pergelangan kaki. Catatan yang pertama, ayat yang ketiga. Ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi dalam air itu. Sekarang sudah sampai lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai di pinggang. Sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai di mana aku tidak dapat berjalan lagi, sebab air itu sudah meninggi sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Ini gambaran kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Kalau di sini saya mau bagi kehidupan orang-orang percaya itu menjadi 4. Yang pertama, hidup kekristenan itu semata kaki. Kisah Yehezkiel ini penglihatan Nabi Yehezkiel di mana air keluar dari bawah bait suci di Yerusalem. Nah, yang pertama kekristenan semata kaki. Kelihatan nggih semata kaki? Pernah ngalami banjir Bapak Ibu? Airnya semata kaki, atau kalau kita berenang kita nyelup ke kaki cuman batas, apa sih bahasa Jawanya semata kaki? Polok. Polok bahasa Jawanya. Kalau bahasa Belandanya polok itu. Ketika kita mencelupkan kaki baru sampai semata kaki. Ini gambaran kekristenan di mana di semata kaki itu masih terlihat semua nggih Bapak Ibu nggih. Masih terlihat, kepala terlihat, bahu terlihat, tangan terlihat, lutut terlihat. Kekristenan yang semata kaki itu baru kekristenan yang sekedar identitas di kartu. Ke gereja. Datang ibadah, datang. Tapi baru sebatas mata kaki. Masih terlihat badannya. Ke gereja iya, tetapi di situ amarahnya masih nampak. Gampang tersinggungannya masih nampak. Ibadah, datang ibadah. Benci sama orangnya masih nampak. Keduniawiannya masih nampak. Masih nampak semua karena baru semata kaki. Kristennya hanya identitas KTP. Oh, dia orang Kristen. Tetapi karakter Kristus belum ada di dalam diri orang tersebut.
Apakah Tuhan menghukum? Enggak. Di dalam Yeskiel dikatakan lebih dalam lagi, maju lagi, dan kemudian Yeskiel maju lagi sampai dengan selutut Bapak Ibu. Airnya masuk lagi, kedalamannya sampai selutut. Ini gambaran, kalau ini gambaran saya nggih. Gambarannya kekristenan yang sampai selutut itu adalah kekristenan di mana ada pujian, lutut gambaran orang berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sudah naik tingkat lagi, lebih dalam lagi, naik tingkat lagi. Kekristenan bukan hanya sekedar ibadah, namun ketika kita datang kepada Tuhan, memiliki hati yang terus pengen menyembah Tuhan, terus pengen berada dalam hadirat Tuhan, terus pengen dekat dengan Tuhan, itu kekristenan yang selutut Bapak Ibu. Nanti cek nggih sendiri-sendiri, sampai di mana ya saya. Gambaran yang kedua, hidup kekristenan yang sampai lutut. Airnya sampai lutut saja. Dan yang ketiga, hidup kekristenan yang airnya sampai ke pinggang. Mata kaki, lutut, pinggang. Pinggang itu gambaran tentang pelayanan, melayani. Ketika Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Tuhan mengenakan kain lenan yang diikatkan di pinggangnya. Selain itu juga pinggang itu gambaran tentang kebenaran. Hidup yang diikat dengan kebenaran. Pinggangku berikat kebenaran, kakiku berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Itu yang terjadi Bapak, itu yang harus kita kerjakan Bapak Ibu. Maju lagi sepinggang, bukan hanya datang beribadah, memuji, menyembah Tuhan, kemudian dikatakan, hei kamu di gereja apa yang kamu lakukan? Oh aku itu jemaat biasa. Jangan mau jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Saya sering ngomong seperti itu. Jangan mau jadi jemaat yang biasa-biasa saja, tapi jadilah jemaat yang luar biasa. Boleh kasih, ayo jadi jemaat yang luar biasa. Ngomong sama kiri kanannya. Jadilah jemaat yang luar biasa. Jadi jemaat yang luar biasa. Yang ikut serta dalam pelayanan Tuhan. Apapun yang kita bisa melayani Tuhan di bagian apapun. Karena kita mengerjakannya bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Tapi aku nggak bisa apa-apa. Aku bisanya berdoa, datang pada Tuhan. Berdoa untuk gereja Tuhan. Berdoa untuk para hamba-hamba Tuhan. Berdoa bagi pelayanan Tuhan. Seringkali kalau ada jam-jam doa di gereja, enggak cuma di sini, di banyak gereja, itu pasti yang datang sedikit. Amin atau betul? Amin atau betul? Betul atau betul? Pasti loh Bapak Ibu, saya juga heran kenapa yang datang sedikit. Biasanya ibu-ibu yang sepuh gitu, yang rawuh, setianya luar biasa. Tapi enggak ada di sini. Karena besok hari Kamis akan banyak yang datang. Sepinggang gambaran tentang anak-anak Tuhan, anak orang-orang percaya, hidupnya tahap naik lagi, naik tingkat lagi. Anak-anak Tuhan yang mau melayani Tuhan. Lebih naik tingkat lagi, sekarang yang keempat,
yaitu tenggelam, dipenuhi oleh Roh Kudus. Gambaran tentang air itu adalah gambaran tentang Roh Kudus. Masuk lagi, dikatakan tadi, sekali lagi ia mengukur 1000 hasta lagi. Sekarang air itu sudah menjadi sungai, di mana aku tidak dapat berjalan lagi. Sebab air itu sudah meninggi, sehingga orang dapat berenang. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Kalau tadi masih semata kaki berjalan masih bisa. Selutut juga masih bisa. Sepinggang masih bisa lagi. Sekarang sudah enggak bisa Bapak Ibu. Karena sudah tenggelam. Seluruh tubuhnya sudah ditenggelamkan. Apa yang terjadi ketika orang mau tenggelam? Dia harus bergerak. Bergerak mengikuti alirannya. Demikian hidup yang dipenuhi Roh Kudus, kita akan mengalami kegerakan di dalamnya. Kita akan mengalir di dalamnya. Kalau pujian, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Lagunya itu diambil dari ini loh, menurut saya. Karena nggak mungkin lagu pujian diambil sembarangan. Pasti ada ayat firman Tuhan yang mendasarinya. Kita mengikuti kegerakan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita membiarkan Roh Kudus membuka dengan sepenuh hati kita untuk Roh Kudus bekerja, berintervensi, mengintervensi hidup kita. Karena tanpa membuka hati Roh Kudus gak akan bekerja Bapak Ibu. Itu mulainya sebuah kegerakan. Sehingga kehidupan orang Kristen, kehidupan kekristenan bukan hanya biasa, ya udah tidak seperti itu, tetapi kehidupan yang terus naik, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sehingga semuanya tenggelam di dalam kegerakannya Roh Kudus. Dan itu dimulai dari siapa? Diri kita. Diri kita yang mau membuka hati untuk Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Kenapa orang Kristen harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa kita harus selalu dipenuhi oleh Roh Kudus? Pertanyaannya sekarang. Bapak Ibu, kalau panjenengan mau tindak, saya lupa bahasa Indonesia. Kalau kita mau bepergian naik motor dan pergi kita itu lumayan, kita pasti membutuhkan yang namanya bensin, betul tidak? Kalau hidup kita kalau motor itu penuh dengan bensin, oh sekarang nggak ada bensin, oke, pertalit lah, apa pertamak, monggo. Naik motor ketika bensinnya itu penuh, rasanya gimana? Ayem, betul. Karena saya pernah Bapak Ibu naik NMAX, saya hamil Joshua 5 bulan kelihatannya. Ngisin-ngisin sih lebih ke mental sih sebenarnya, bensinnya habis dan NMAX kan besar nih Bapak Ibu. Saya bukan hanya rekoso, setengah mati rasanya. Udah meyek besar gitu, badannya kan udah besar ya, udah hamil, badannya besar, bawa motor besar. Tapi sebenarnya enggak apa-apa, tapi malu gitu, motornya apik gitu. Tapi ora ono bensine gitu. Tetapi ketika motor kita penuh, kita tenang. Mau pergi kemana hajar. Ayo kita ke sana, oke.
Ke sana oke, bahkan kantong di kantong itu 10.000. Wah, opa nggak ada ya. Kalau ada opa, engkau nggak ada opa nanti dikira opa. Di kantong cuman ada 10.000 sampai 20.000 ki aman. Yang penting bensin full. Betul, betul nggih. Yang kedua, ketika bensin motor kita itu penuh, kita lebih kenceng ngegasnya. Nggak was-was, nggak khawatir. Pokoknya ngewes yo, nanti kemuning, ayo jalan. Tenang aja karena kita tahu jangkauannya akan luas. Betul? Kita naik ayem, jangkauannya semakin luas, tenagane yo kenceng. Enggak jondel-jondel. Biasanya kalau apa sih bahasa Indonesianya jondel-jondel? Tahu ya Kak ya? Oh ya jalannya gitu loh Kak, kayak berbet gitu loh, bensinnya berbet karena ada enggak gitu. Gasnya lebih kenceng, jalannya lebih kenceng, itu bensin. Nah apalagi hidup orang percaya ketika dipenuhi Roh Kudus di dalam kita, itu dampaknya luar biasa. Oleh sebab itu kenapa orang percaya, anak-anak Tuhan harus selalu hidupnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Bahkan dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun oleh Roh Kudus. Supaya kita mengalami itu Bapak Ibu. Kita belajar dampak yang pertama. Boleh Roh Kudus menghubungkan kita dengan sumber air hidup yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kita, hidup kita dilimpahi berkat kehidupan dan kuasa dari Yang Maha Tinggi. Bagaimana kehidupan para rasul pada saat itu ketika perbandingannya ketika Roh Kudus belum dicurahkan dan setelah Roh Kudus dicurahkan. Para rasul yang hidupnya bersama Yesus sebelum pencurahan Roh Kudus terjadi, mereka mengandalkan kekuatannya. Petrus kritis Bapak Ibu, dia seorang pemimpin, kelihatan banget kalau dia itu punya kepemimpinan yang kuat. Dia orang yang kritis, dia pemberani mengemukakan pendapat. Pada saat Roh Kudus belum dicurahkan, keberaniannya, nyalinya jadi meletre, jadi ciut ketika Tuhan Yesus disalibkan. Bahkan dia menyangkal Tuhan. Tetapi apa yang terjadi ketika pencurahan Roh Kudus? Ketika Yesus disalib, Petrus sembunyi-sembunyi supaya tidak diketahui dia muridnya Yesus. Tetapi ketika pencurahan Roh Kudus terjadi, dia berdiri di hadapan 5.000 orang dan dia menceritakan tentang Yesus. Dan bayangannya saja, bayangannya Petrus itu sanggup menyembuhkan orang. Itu kuasa dampak, kuasa Roh Kudus memenuhi hidup orang percaya. Bayangannya tok Bapak Ibu, dahsyat gak kayak gitu, diuber kalau gitu sekarang. Bayangannya bisa menyembuhkan orang. Apa yang dikerjakan Yesus ketika Roh Kudus dicurahkan, murid-muridnya sanggup. Karena Roh Kudus memenuhi hidup murid-murid. Dan Roh Kudus saat ini ada di dalam kita Bapak Ibu. Dampak kuasa Roh Kudus kalau itu tadi di dalam Perjanjian Baru, kita lihat di Yehezkiel nggih Bapak Ibu. Kita baca ayat yang ke-7, saya baca untuk kita. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan sebelah sana. Ia berkata kepadaku, sungai ini mengalir menuju wilayah timur dan menurun ke Araba Yordan dan bermuara di Laut Asin, air yang mengandung banyak garam dan air itu menjadi tawar. Sehingga kemana saja sungai itu mengalir, segala makhluk hidup yang berkeriapan di sana akan hidup, ikan-ikan akan menjadi sangat banyak. Sebab kemana saja air itu sampai, air laut
di situ menjadi tawar, dan kemana saja sungai itu mengalir, semuanya di sana hidup. Maka penangkap-penangkap ikan penuh sepanjang tepi, mulai dari En-Gedi sampai En-Eglaim. Daerah itu menjadi penjemuran pukat, dan di sungai itu ada berjenis-jenis ikan, seperti ikan-ikan di laut besar sangat banyak. Tetapi rawa-rawanya dan paya-payanya tidak menjadi tawar, itu menjadi tempat mengambil garam. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau Roh Kudus menghubungkan kita kepada sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus, dan tentunya kita mampu melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam firman Tuhan tadi katakan laut asin menjadi tawar. Itu bukan dikerjakan oleh manusia Bapak Ibu, tapi aliran air tadi yang dari bait suci tadi mengalir, mengairi laut asin, dan laut asin menjadi tawar. Itu berkat kehidupan yang luar biasa Bapak Ibu. Air asin menjadi tawar, dan kemana air mengalir segala makhluk akan hidup. Amin. Ikan penuh sepanjang tepinya, laut mati loh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube, di Google, laut mati itu enggak ada kehidupan sama sekali, karena lautnya asin. Tidak ada yang bisa hidup di situ. Karena kandungan garamnya sangat tinggi. Tetapi ketika Allah yang Maha Kuasa mengerjakan, firman Tuhan katakan di sini air asin menjadi tawar. Kayak sebuah pembalikan keadaan Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu imani dan yakini bahwa Tuhan sanggup membalikan keadaan dalam hidup kita. Kalau rumah tangga kita mungkin saat ini mengalami hal yang tawar, Tuhan sanggup jadikan menjadi rumah tangga yang manis. Kalau saat ini hatimu dipenuhi dengan luka-luka yang mendalam, Tuhan sanggup membebat luka hatimu dan memulihkan hatimu. Pulih seperti sedia kala. Mungkin hidupmu dipenuhi dengan hal-hal yang dikatakan orang penuh dengan kutukan. Hidupmu penuh dengan remehan, cacian, makian, stigma-stigma yang buruk, keluarga yang seperti ini, kamu anak pembawa seperti ini, dan lain sebagainya. Maaf kata, hal-hal yang buruk ditimpakan padamu, hal-hal yang buruk ditimpakan kepada keluargamu. Bapak Ibu Saudara, ketika Roh Kudus ada di dalam hatimu, mengalirkan aliran-aliran air hidup, maka semua luka hatimu Tuhan sanggup memulihkannya. Apa yang saat ini menjadi belenggu-belenggumu, Tuhan sanggup membebaskannya. Kepahitan, akar pahit yang sudah sangat mengakar sehingga sulit untuk sembuh. Ini menyakitkan sekali. Buka hatimu dan biarkan Roh Kudus bekerja, membebat hatimu. Jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati, biar Roh Kudus memulihkan hati kita. Luka-lukamu akan sembuh. Bukan karena kita sendiri yang mampu menyembuhkan, tapi Tuhan, karena Roh Kudus bekerja di dalam hati kita. Yang kedua, Roh Kudus menghubungkan kita, Roh Kudus mampu menjadikan kita aliran berkat bagi orang lain. Ayat yang ke-12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya
tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ketika hidup kita dialiri aliran air hidup, maka orang-orang yang ada di sekeliling kita pun menikmati dampaknya. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Logika nggak Bapak Ibu? Masuk akal nggih? Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus bekerja di dalam kita, orang-orang di sekeliling kita, di sekitar kita pasti diberkati. Amin. Amin. Jangan ragu-ragu, aminnya yang paling keras. Mau jadi berkat, amin. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, orang-orang itu, kalau datang, kita datang, puji Tuhan, Pak Musi datang, Bu Vicky datang, puji Tuhan, seneng. Bukan tiap kali datang, aduh dia datang. Atau malah ada orang-orang yang ketika datang, malah jadi sukacitanya orang itu hilang, aduh dia datang, kenapa ya dia datang? Kita menjadi aliran berkat, buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Kita bisa menjadi pembawa damai, pembawa sukacita. Ketika kita datang, kita saling mendoakan. Itu yang terjadi, kita menjadi aliran-aliran air hidup itu juga. Dan orang-orang di sekeliling kita menikmati buahnya. Itulah Kristen yang sejati, yang tertanam, bertumbuh, berakar, dan berbuah ketika Roh Kudus ada di dalam diri orang percaya. Hidupnya pasti menghasilkan buah. Buahnya bisa dinikmati semua orang. Bisa dinikmati kita sendiri, bisa dinikmati orang lain. Dan tentunya nama Tuhan dimuliakan. Karena kerja Roh Kudus itu menghasilkan buah Bapak Ibu. 1 buah jiwa-jiwa pertobatan, dan 2 buah roh. Ada 9 buah roh. Nanti itu bisa 2 semester lagi itu kalau dibahas, next mungkin akan dibawakan yang lain. Kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk blessing pada pagi hari ini. Mari menjadi pribadi yang terus percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup kita akan dipenuhi aliran-aliran air hidup. Kuncinya percaya. Tuhan Yesus mengajak kita, ayo percaya kepadaku dan kamu akan, dalam hatimu akan dialiri aliran-aliran air hidup. Maka sama seperti pujian tadi, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, kita pun menjadi pribadi yang mampu bekerja bersama Roh Kudus, menghasilkan kuasa dan karya Roh Kudus dalam hidup kita. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, dan mampu melakukan mujizat-mujizat oleh karena kuasa dari tempat yang maha tinggi. Puji nama Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku, dengan sepenuh hati kita. Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, Roh Allah. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku,
atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan sepenuh iman kita kepada Tuhan, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Dengan penuh iman kita membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin, amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang amin, buta. amin, haleluya. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan ku alat-Mu Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku alat-Mu, Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami buka hati kami untuk Roh Kudus terus bekerja dan terus bekerja di dalam hati kami. Mengalirkan aliran-aliran hidup itu terus mengalir dalam hidup kami. Dan menjadikan kami terhubung dengan Engkau Tuhan Yesus sebagai sumber air hidup. Menjadikan kami berkat dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan hamba-Mu telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar setiap jemaat-Mu boleh menerima blessing ini Tuhan Yesus, untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu, hidup yang terus dipimpin oleh tuntunan ilahi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami boleh diberkati lewat firman-Mu. Haleluya, amin. Di nama Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Anggra untuk penyampaian firman Tuhan yang luar biasa. Diberkati dengan kebenaran firman Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan bagi nama Tuhan. Petugas kolektan bisa dipersilakan untuk bertugas. Haleluya.
Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang Tuhanku mau lakukan, apa yang Tuhanku mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan tangan kita untuk persembahan pada ibadah raya hari Minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah yang luar biasa ini Tuhan, dan untuk berkat firman Tuhan yang terus mengingatkan kami Tuhan, untuk kami terus hidup bersekutu dengan Engkau Tuhan. Dan terima kasih Tuhan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini boleh semakin memperlebar kerajaan surga-Mu Tuhan di tempat ini. Juga Engkau memberkati Tuhan setiap tangan yang memberi, Engkau yang mencukupkan, dan Engkau yang menyediakan segala keperluan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan setiap anak-anak kami memberi Tuhan tidak akan dibiarkan Engkau kekurangan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan persembahan kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita menyaksikan warta jemaat pada bulan Juni. Haleluya. Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, bersyukur kita memasuki bulan Juni di pertengahan tahun 2025. Dan tema gereja kita berbicara tentang Roh Kudus memimpin hidupku menjadi berkat. Roh Kudus memimpin hidupku menjadi berkat. Di Galatia pasal yang ke-5 ayat 25, firman Tuhan katakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Paulus mengajarkan ke jemaat Galatia untuk mereka hidup yang dipimpin oleh Roh. Dipimpin oleh Roh itu adalah kerinduan dari Tuhan, sehingga setiap hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, dalam setiap ibadah yang berlangsung hadir. Kita akan bersama-sama belajar hidup dipimpin Roh, supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Saya mengundang saudara untuk hadir bersama dalam ibadah kita bersama. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kami mengundang untuk terus hadir dalam ibadah kami, ibadah Raya Minggu setiap pukul 9 tempat ini, ibadah kami setiap hari Kamis pukul 6 pagi, ibadah anak muda setiap hari Sabtu pukul 4:30, 5:30 di tempat ini, ibadah Joy Kids setiap
pukul 9 di tempat ini, dan ibadah doa intim pribadi setiap 8:30 di tempat ini. Demikian firman Tuhan, terima kasih. Puji nama Tuhan, shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Enggak ada suaranya, masih pada tidur. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat semua? Haleluya. Haleluya. Pada pagi hari ini bersyukur ada Bapak siapa? Maaf, yang baru datang. Pak Aris. Haleluya. Dari mana? Jayapura. Wah, satu rumpun ya. Satu daerah dengan Pak Ben ya. Betul ya Pak Ben? Satu daerah. Puji Tuhan, selamat datang. Bersyukur, sukacita sekali bisa bersama-sama hadir dalam ibadah pada pagi hari ini. Saya terus mengundang Pak Aris terus datang untuk ibadah bersama ya. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini banyak yang saudara kita yang sakit Bapak Ibu. Yang pertama Pak Yadi. Tadi Bu Yadi sampaikan bahwa 3 hari ini sudah sakit dan kita akan bersama-sama mendoakan. Setuju? Kemudian Mama Dina juga sakit, kita juga doakan. Kemudian Ibu Wina juga sakit, kita juga doakan. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Besok hari Minggu bisa bersama-sama kita beribadah. Mungkin tidak ada tambahan dari saya undang saudara bangkit berdiri. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Sekali lagi dengan iman kita katakan dan pujikan pujian ini keluargaku Tuhan. Berkatilah, ini doa kami Tuhan. Engkau memberkati setiap keluarga kami satu persatu. Setiap keluarga diberkati Tuhan. Haleluya. Setiap keluarga dilindungi oleh Tuhan sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, bahagia Jadi keluarga Allah. Sekali lagi dengan iman kita pujikan pujian ini bahwa keluarga kita adalah keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang dilindungi Tuhan, keluarga yang disertai oleh Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Dan seisi rumahku sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayanimu, bahagia jadi keluarga Allah. Haleluya, haleluya. Pagi hari ini Bapak, sebelum kami
kembali ke tempat kami. Kami bersepakat saat ini berdoa untuk keluarga kami, terkhusus untuk Bapak Yati yang saat ini sakit. Kami bersepakat saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan, pemulihan bagi Pak Yadi. Kami juga berdoa untuk Mama Dina yang saat ini ada di rumah juga sakit. Tuhan, Engkau menolong, menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga tidak lupa berdoa untuk Ibu Wina yang saat ini sakit di rumah. Tuhan menyembuhkan, memulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya dari tempat yang maha tinggi Engkau melihat setiap keluarga kami, dan kami sebut namamu di dalam nama Yesus. Sembuh Pak Yati, sembuh Ibu Wina, sembuh Mama Dina. Kami percaya, kami melihat, kami mendengar bahwa saudara-saudara kami sudah disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhir, Engkau berhadirat tempat ini. Kami dipuaskan, kami diberkati, kami bersuka cita penuh karena kehadiran Tuhan. Terima kasih, pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini. Kami percaya kuasa Tuhan bekerja bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera dan sukacita besar itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kuliahmu, diberkati sekolahmu, diberkati masa depanmu, diberkati setiap tangan yang kau kerjakan, langkah kakimu disertai. Dan orang akan melihat engkau adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima berkat yang besar ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama saya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu.